welcome back to my channel. Jadi pada video kali ini aku bakalan bacain cerita Cinderella yang asli. Ternyata cerita dongeng yang diceritakan di YouTube itu salah guys. Pas aku baca-baca lagi, coba ya aku bacain untuk kalian semua. Oke, coba langsung aja kita masuk ke videonya. Nah guys, jadi ini kita udah ketemu ya cerita Cinderellanya. Tadi itu aku lagi nyari guys halaman Cinderellanya, soalnya itu aku pakai video yang baru. Coba ya. Oke, 1, 2, 3. Pada zaman dahulu kala hiduplah seorang anak gadis yang sangat cantik, manis dan baik hatinya. Dia berasal dari keluarga bangsawan dan hidup berbahagia berdua bersama ayahnya. Namun ketika ayahnya menikahi seorang janda dengan kedua anak dari desa sebelah dan meninggal dunia, kehidupan Cinderella berubah 180 derajat. Dia diperlakukan dengan tidak manusiawi oleh ibu tiri dan kedua kakak tirinya. Namun dia tetap berusaha untuk tabah dan sabar. Suatu hari pesta dansa di istana akan digelar. Semua warga kerajaan akan datang ke sana. Namun tidak dengan dirinya. Dia pun menangis sedih. Tiba-tiba muncullah ibu peri dan mengabulkan semua permintaannya. Cinderella siap berangkat ke pesta dansa istana. Kereta kuda pun berangkat mengantar Cinderella ke pesta dansa. Suasana malam yang cerah dan indah, berkelap-kelip bintang di langit, bulan dan bersinar, penuh angin bertiup pelan menggoyangkan dahan-dahan pohon di sepanjang jalan menuju istana seolah-olah ikut menari mengikut irama musik waltz yang bergema indah. Di kejauhan kereta kuda berjalan dengan cepat seolah-olah takut tertinggal oleh suasana hiruk-pikuk pesta dansa di istana. Cinderella duduk dengan gelisah di dalam kereta. Pikirannya sibuk membayangkan suasana pesta yang akan dihadapinya. Sudah bertahun-tahun Cinderella tidak pergi ke pesta dansa. Bahkan untuk memakai gaun indah pun Cinderella merasa gugup sekali. Gaun indah berwarna putih bersih dengan renda-renda yang banyak dan manik-manik berkilauan, serta bordiran indah menghiasi pinggirannya. Dan yang tidak kalah indah adalah sepatu kacanya yang sangat luar biasa. Cinderella merasa sangat asing dengan kondisinya yang seperti ini. Berkali-kali di dalam hatinya dia berkata kalau itu bukan dirinya berpakaian indah, berdandan cantik. Sungguh berbeda sekali dengan kondisinya sehari-hari. Itu sama saja dengan membohongi sang pangeran. Dia tak memiliki apapun karena semuanya sudah direbut oleh ibu tiri dan kedua kakak tirinya. Dia tidak mau bertemu dengan pangeran. Kalau dia harus berbohong, dia ingin pangeran menerima dirinya apa adanya. Cinderella mengetuk jendela kereta kudanya dari dalam yang menghadap ke arah kusir, berteriak memanggil ke arah kusir. Kusir pun menghentikan laju kereta kuda. Ada apa Tuan Putri? Katanya sambil
dalam jendela kereta. Tanpa menjawab, Cinderella segera turun dari kereta. Buru-buru dia pergi. Ini ada tulisan dari ceritanya ya guys. Aku juga mau baca. Tunggu Nek, kok ceritanya menyimpang sih? Potong Suki. Sebelum nenek menyelesaikan ceritanya, menyimpang bagaimana nak? Tanya nenek. Sabar, sedang yang he manyun. Kenapa Suki ekspresi wajahnya lagi-lagi menyiratkan kata kau mengganggu. Cinderella seharusnya tidak turun dari kereta, sambung Suki dengan tidak memperdulikan Yang He. Nak, mendengarkan cerita nenek dulu ya. Baru setelah itu kau boleh protes. Senyum nenek bijaksana. Suki tidak bisa berkata apa-apa. Dia kembali duduk ke posisinya di samping Yang He yang sedang menggaruk-garuk kepalanya. Tanpa menjawab, Cinderella segera turun dari kereta. Buru-buru dia pergi, mengangkat bagian bawah gaun untuk memudahkan dia berlari masuk ke dalam hutan dan menghilang di kegelapan malam. Sementara itu, kusir kereta kuda yang aslinya adalah seekor kadal, sebelum terkena sihir hanya diam termangu di atas kursinya, masih memegangi tali kekang dengan kuat dan memandangi punggung Cinderella yang semakin lama semakin hilang ditelan kegelapan hutan. Cinderella berlari dan terus berlari. Walau dalam keadaan gelap, Cinderella bisa mengetahui dengan pasti arah yang ditujunya karena hutan itu sudah dikuasainya luar dalam. Bahkan dengan menutupi mata sekalipun, Cinderella dapat sampai di rumahnya dengan tepat. Sementara itu di istana, pangeran sudah sangat bosan dengan suasana pesta yang tidak menyenangkan. Gadis-gadisnya memang cantik, tapi semuanya amat sangat membosankan. Tidak ada bahan pembicaraan lain yang mereka ribut membahasnya selain gaun baru, perhiasan baru, dan jabatan baru. Mau pergi dari sini saja rasanya begitu batin. Pangeran Cinderella masih terus berlari menerobos hutan. Berapa kali gaunnya robek tersangkut ranting pohon, begitupun dengan wajahnya. Terluka di pipi dan dahi, tangan Cinderella pun tergores. Hampir semua bagian tubuh Cinderella terluka. Tiba-tiba Cinderella tersandung sebuah akar pohon yang muncul di tanah. Cinderella terjatuh tepat pada saat itulah salah satu sepatu kacanya terlepas dari kakinya, terlempar ke udara dan jatuh menghantam tanah dengan keras. Pring! Sang ibu tiri melihat kesempatan untuk perkenalkan kedua putrinya yang cantik kepada sang pangeran. Begitu dia melihat sang pangeran menyendiri,
Di salah satu meja panjang yang berisi penuh bermacam-macam jenis kue, buah-buahan, dan minuman, sang ibu tiri pun langsung berjalan mendekati sang pangeran dengan memberi isyarat kepada kedua putrinya untuk mengikuti dari belakang. Maaf sekali, Yang Mulia Pangeran, bukankah pesta malam ini begitu meriah dan mewah? Raja telah begitu mengasihi rakyatnya dengan mengadakan pesta dansa. Ini bagaimana cara kami untuk berterima kasih pada beliau, selain dengan mempersembahkan putri-putri kami yang cantik dan terpelajar ini untuk menjadi pendamping hidup Yang Mulia Pangeran, kata sang ibu tiri sehalus hidup Yang Mulia Pangeran. Kata sang bisa ular kepada pangeran yang di saat itu sedang meminum anggur dari gelas. Pangeran menatap sang ibu tiri dengan pandangan bingung, kemudian berkata, "Terima kasih atas sambutan Anda, Nyonya. Kalau begitu, siapakah kiranya nama kedua putri Anda yang cantik-cantik ini?" tanya sang pangeran. "Mari saya perkenalkan. Ini putri sulung saya, Georgina. Dan ini putri kedua saya, Marguerite. Perkenalkan, kami memberi hormat kepada Anda, Pangeran," kata kedua kakak tiri Cinderella dengan sopan. Sambil memberi hormat, pangeran mengakui bahwa mereka berdua memang cantik. Pangeran pun berpikir mungkin mereka berdua tidak akan membosankan seperti wanita-wanita lainnya. Apakah pangeran tidak akan mengajak salah satu dari mereka berdua untuk berdansa? Tanya sang ibu tiri. "Tentu, saya akan mengajak salah satu dari kalian berdansa. Bagaimana kalau saya memulai dari Georgina, Lady Georgina? Maukah kamu berdansa dengan saya?" tanya sang pangeran. Mendengar namanya duluan yang dipanggil oleh sang pangeran, Georgina langsung membungkukkan badannya memberi hormat. "Tentu saja, Pangeran, suatu kehormatan bagi hamba." Maka mereka berdua pun berdansa ke tengah ruangan pesta, disaksikan oleh berpuluh-puluh pasang mata wanita muda yang hadir di pesta itu, yang merasa iri melihat wanita yang tidak mereka kenal sedang berdansa dengan sang pangeran. Entah mengapa pangeran menjadi sangat terpikat oleh kakak tiri pertama Cinderella. Pangeran tidak mau melepaskannya atau menggantikannya dengan siapapun, atau bahkan dengan sang adik yang sudah sangat kesal dengan iri melihat hanya kakaknya saja yang diajak berdansa. Tamat. Oh ya guys, kalau kalian mau aku bacain lagi kayak gini, misalnya kalian mau kayak cerita apapun, nanti kalian boleh tolong cari di bawah kolom komentar ya. Tulis di bawah kolom komentar aja. Ini nih guys, sebenarnya ini bukunya aku iniin di
sini nih. Tuh. Ini tuh di perpustakaan guys, aku pinjam. Nanti kalau kalian komen, nanti aku coba untuk ini ya, untuk cari ya bukunya ya. Ya udah guys, sampai di situ aja video kita kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Bye bye.